Filsafat politik adalah cabang filsafat yang mempelajari konsep-konsep dasar yang terkait dengan politik, seperti keadilan, kekuasaan, kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Tujuan utama dari filsafat politik adalah untuk memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari organisasi masyarakat dan pemerintahan. Filsafat politik membahas berbagai isu penting dalam politik, seperti etika politik, tata negara, hubungan antara individu dan negara, dan pembenaran kekuasaan politik. Filsafat politik juga mempertimbangkan peran individu dalam politik, seperti hak-hak individu dan tanggung jawab sosial. Filsafat politik memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan dunia dan nilai-nilai yang mendasari sistem politik yang berbeda di seluruh dunia. Hal ini membantu kita memahami perbedaan antara sistem politik yang satu dengan yang lain serta mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. India kuno. Sejarah filsafat politik India kuno dimulai pada zaman Vedic, sekitar 1500 hingga 600 sebelum Masehi. Pada masa ini, agama Hindu berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat pada pemikiran politik India kuno. Pada awalnya, filsafat politik India kuno didominasi oleh aliran Brahmanisme, yang menekankan pada kebijaksanaan dan moralitas dalam pemerintahan. Salah satu filsuf politik terkenal dari aliran Brahmanisme adalah Kautilya, yang menulis buku Arthashastra yang merupakan panduan politik yang sangat terkenal pada zamannya. Setelah itu, agama Buddha dan Jainisme muncul pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan mempengaruhi pemikiran politik India kuno. Buddhisme menekankan pada pentingnya moralitas dan kebijaksanaan dalam pemerintahan, serta konsep karma dan reinkarnasi. Sementara itu, Jainisme menekankan pada konsep ahimsa atau tidak melukai dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Selama periode Maurya, sekitar 322 sampai 185 sebelum Masehi, Raja Ashoka memimpin India dengan menerapkan ajaran Buddha. Ashoka menjadi terkenal karena mempromosikan perdamaian, keadilan, dan toleransi beragama. Setelah itu, periode Gupta sekitar 320 hingga 550 Masehi, melihat perkembangan lebih lanjut dalam pemikiran politik India kuno, dengan menekankan pentingnya hukum dan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Cina kuno. Filsafat politik Cina kuno mencakup berbagai teori dan pemikiran tentang kebijakan, tata pemerintahan, dan relasi antara penguasa dan rakyat dalam masyarakat Cina kuno. Filsafat politik ini berkembang sejak zaman kuno Tiongkok dan terus berkembang hingga masa dinasti Qing. Salah satu pemikir politik paling terkenal dari zaman kuno Tiongkok adalah Kongqiu, yang lebih dikenal dengan sebutan Konfusius. Konfusius mengembangkan ajaran moral dan politik yang kemudian dikenal sebagai Konfusianisme, yang menekankan pentingnya ketaatan pada hukum dan etika dalam kehidupan sosial dan politik. Konfusius juga mengajarkan prinsip-prinsip seperti Ren atau belas kasih, dan Li atau tata aturan yang baik, yang dianggap sebagai fondasi dari tata pemerintahan yang baik. Selain Konfusianisme, ada juga beberapa aliran pemikiran politik lain yang berkembang di Tiongkok kuno, seperti Taoisme, legalisme, dan Mohisme. Aliran Taoisme menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam dan menolak intervensi manusia dalam alam. Legalisme, di sisi lain, menganggap kekuasaan dan pengendalian yang kuat sebagai kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Sedangkan aliran Mohisme menekankan nilai-nilai universal seperti cinta dan keadilan sosial. Pada masa dinasti Han, 206 hingga 220 Masehi, ajaran Konfusianisme menjadi doktrin resmi negara dan pengaruhnya terus berkembang hingga masa dinasti Tang. Namun, selama masa dinasti Song, aliran Taoisme dan Buddhisme masuk dan mempengaruhi pemikiran politik Tiongkok. Di masa dinasti Ming, 1368 sampai 1644 Masehi, pemikiran politik di Tiongkok mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya aliran Neo-Konfusianisme. Neo-Konfusianisme menekankan pentingnya pengembangan moral dan spiritual dalam kehidupan sosial dan politik, serta menolak pandangan legalis yang hanya menekankan kekuasaan dan pengendalian yang kuat.
Yunani kuno. Filsafat politik Yunani kuno dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan para filsuf prasokratik seperti Pythagoras dan Heraklitus. Namun, perkembangan filsafat politik Yunani kuno yang paling signifikan terjadi pada periode Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates, meskipun tidak secara langsung menulis tentang politik, ia sering memberikan nasihat politik pada teman-temannya. Dia percaya bahwa tujuan dari negara adalah untuk mencapai keadilan, yang didefinisikan sebagai memberikan setiap orang apa yang pantas mereka terima. Sokrates juga percaya bahwa pemerintah harus dipimpin oleh orang-orang yang paling bijak, bukan oleh orang-orang yang paling kuat atau kaya. Plato, murid Sokrates, menulis buku politiknya yang terkenal, yaitu Republik. Dalam Republik, Plato mencoba untuk membentuk negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tertinggi dan memahami apa yang terbaik untuk negara. Plato juga menekankan pentingnya pendidikan, di mana orang harus belajar untuk mencintai kebenaran dan keadilan. Aristoteles, murid Plato, menulis buku politik penting yang berjudul Politik. Dalam bukunya, Aristoteles mengembangkan teori tentang bentuk-bentuk pemerintahan, termasuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dia juga menekankan pentingnya persamaan dalam hukum dan keadilan, serta pentingnya pendidikan bagi warga negara. Setelah periode Sokrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat politik Yunani kuno berkembang pada periode Helenistik. Beberapa tokoh penting dalam periode ini termasuk Epikuros dan Zeno dari Citium. Mereka membahas topik-topik seperti kebahagiaan dan moralitas, serta memperluas pandangan mereka tentang filsafat politik. Minggu depan, kita akan membahas filsafat politik abad pertengahan dan era pencerahan. Pastikan kamu sudah menyalakan loncengnya, ya. Hehehe.